Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, para jamaah salat maghrib Masjid As-Salam Al-Jami, yang mudah-mudahan semua yang hadir di sini disayangi, dirahmati, dimuliakan, diridhai serta dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seraya kita memuja dan memujinya, mari kita hiasi kalbu kita dengan rasa syukur, rasa bahagia kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur karena ternyata kudrah wal iradahnya telah menghantarkan kita di awal malam hari ini untuk bersua, duduk bersama, bermujalasah, bermuajahah, penuh tunduk dan taat kepada Allah. Inilah bukti nyata Allah masih berkehendak baik kepada kita. Allah masih berkenan menuntun, membimbing, memperjalankan kita dan menempatkan kita. Terlebih dari itu, selesai kita maghrib berjamaah, kita masih dikuatkan untuk memperpanjang iktikaf kita sampai waktu Isya. Yang mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk diri kita, semakin mantap iman kita, semakin semangat diri kita untuk menggapai cinta dan ridhonya, semakin bersungguh-sungguh untuk menapaki jalan Allah dan Rasulnya, sehingga kehidupan yang sekali-kalinya di sini akan berbuah kebahagiaan yang abadi di sana. Sadar betul bahwa kehidupan dunia sementara pada akhirnya akan tiada. Kita akan berpisah dengan waktu yang ada untuk menuju sebuah perjalanan yang teramat sangat panjang yang sudah tersedia. Harapannya surga, bukan neraka. Betul apa tidak? Oleh karena itu, usaha dan upaya kita harus kita lakukan. Tidak boleh kita menyerah. Never say give up. Jangan kita katakan saya lelah, saya capek. Karena memang inilah kehidupan. Semua akan hilang di saat pencapaian sudah datang. Seorang pekerja yang keras keringat banting tulang, di saat ia mendapatkan upah gaji yang besar, rasa capeknya hilang. Begitu pula seorang di muka bumi ini, lelah dia, capek dia mengalami kehidupan ini. Saat ia berpulang, digambarkan keadaan tempat tinggal yang akan ditempati bernama jannah, maka saat itu kebahagiaan datang dan semua sengsara hilang. Tidak ada di waktu yang bersamaan bahagia dan sengsara hadir. Betul apa tidak? Oleh karena itu, kalau kita sudah merasakan jiwa kita senang bersama Allah, nyaman bersama Allah, tidak ada yang bisa mengganggu keadaan jiwa kita. Betul apa tidak nih? Yuk kita sama-sama rubah mindset kita, bahwa diri kita semua
betul-betul ada dalam kuasanya dan gerakan pikiran kita untuk terus mengerti dan memahami agar kehidupan ini menghantarkan kita menjadi makhluk yang mengenal diri sehingga kita akhirnya mengenal Tuhan sejati kita. Maka mudah-mudahan malam hari ini kuasa Allah sekali lagi menghantarkan kita kepada pemahaman yang paripurna akan betapa pentingnya kita menjaga nilai diri, kualitas diri dalam kehidupan yang sementara ini. Salawat wassalam semoga terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah curah kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Tayyib, para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin mengajak diri saya dan jamaah sekalian untuk kembali menumbuhkan sebuah awareness, sebuah kesadaran diri. Sadar dengan apa, Ustaz? Sedari kecil kita sudah mengerjakan pekerjaan ini. Kita sudah diajari oleh orang tua, guru kita untuk selalu istiqomah dalam pekerjaan ini. Amal ini sudah kita kerjakan sampai saat ini. Amal ini sebenarnya menjadi penentu seseorang nasibnya di akhirat. Amal ini juga akan menjadikan orang sukses di kehidupan dunia. Amal ini seringkali dikerjakan, tetapi pengerjaannya hanya ala kadarnya, hanya sekedarnya, hanya sedapatnya. Dengan bahasa lain, hanya mengerjakan, menggugurkan kewajiban. Ibarat seorang karyawan, ia bekerja, tapi di akhir dapat gaji, sementara orang lain dapat gaji, dia tak dapat gaji. Maka apa yang dia katakan? Enggak apa-apa, yang penting saya karyawan. Maka kalau ada karyawan yang seperti itu, pertanda karyawan itu pikirannya error. Betul enggak? Ya, kerja tapi nggak dibayar, nggak apa-apa. Yang penting status saya karyawan. Mau begitu nggak? Nggak mau, gitu ya. Ya, menghamba kepada Allah tapi tak dinilai, sama dengan seorang pekerja tapi tak dibayar. Oleh karena itu, amal ini sangat menentukan nasib kita di akhirat. Amal ini bernama sholat. Ya, kan bapak-bapak udah sholat ya, betul nggak? Ibu-ibu udah sholat. Ustadz, saya selamat dong. Lihat dulu sholat kita seperti apa. Sholat ini amalan yang cara pengerjaannya sudah distandarkan oleh Nabi. Sampai Nabi menyebutkan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana dirimu melihat aku sholat. Sholat ini tidak boleh menambah-nambah dan mengurang-ngurang. Ikuti aturan yang ada, sesuaikan dengan teladan yang ada. Contoh dari Rasul termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam hari ini mari tumbuhkan kesadaran diri kita bahwa saya sholat dan saya benar mengerjakan sholatnya. Ustadz, apakah betul sholat ini menjadi penentu nasib kita, suksesnya kita, beruntungnya kita? Yuk kita buka Al-Quran dulu. Surah Al-Mu'minun. Silahkan dibuka. Ayat 1 dan 2. Ya. Yeah.
Allah. 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 Sadaqallahul azim. Syukran Ustaz. Saudara, saya batasi di 2 ayat karena waktu kita terbatas. Surah Al-Mu'minun surah keberapa? 23. Biar kita ingat nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung. Siapa yang akan beruntung? Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Siapakah orang beriman yang beruntung itu, Ustaz? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam salatnya. Pertanyaan saya, kalau saya salatnya tidak khusyuk, kira-kira saya jadi orang beruntung enggak? Kalau merujuk ke ayat ini. Saya ulang. Ini ayat kan cerita. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang beriman. Yang sholatnya khusyuk. Sekarang saya tanya. Kalau sholat saya enggak khusyuk. Kira-kira saya akan beruntung enggak? Ya harusnya logika berpikirnya enggak. Bagaimana supaya saya jadi beruntung? Maka sholat saya harus khusyuk. Pertanyaannya, apakah ibu bapak sholatnya sudah level khusyuk? Kalau jawaban sekarang belum, kapan kita akan khusyuk? Ini yang harus kita jawab malam hari ini. Teman-teman, sahabat-sahabatku, ikhwah fillah rahimakumullah. Salat ini bukan perkara kecil. Efeknya dahsyat kalau dikerjakan. Dan di saat orang meninggalkan, dosanya besar. Satu waktu Anda tertinggal sholat, dosanya lebih besar daripada membunuh, lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada mencuri. Besar sekali, Pak. Sehingga setan berusaha menggoda manusia agar mereka tidak mengerjakan sholat. Banyak ketika TK, ketika anak-anak SD mereka diajari sholat, datang ke masjid berjamaah, dituntun sama orang tuanya. Mulai SMP, mulai SMA, mereka perlahan tapi pasti digoda oleh setan supaya meninggalkan sholat. Kenapa Ustaz? Setan begitu concern dengan perkara ini. Karena kalau orang sampai sholat, maka akan tegak agama dalam hidupnya. Kalau orang sampai mengerjakan sholat,
maka akan terjaga kehidupannya. Kalau saja sampai khusyuk dalam sholatnya, ia akan beruntung di kehidupannya, dunia, akhirat. Setan ini tahu betapa pentingnya sholat, digoda agar tidak sholat. Ustadz, ternyata dia tetap kekeh, terus menerus sholat. Dibiarkan oleh setan. Enggak apa-apa kamu sholat, tapi sholatnya sholat-sholatan. Halo, Ustadz, apa itu orang yang sholat-sholatan? Sholat sekedar mengerjakan, sepi dari nilai dan makna buat kehidupan. Padahal sholat itu kalau dikerjakan dengan baik, efeknya dahsyat. Tadi dikerjakan khusyuk, dirimu akan sukses, akan beruntung. Kita lihat kalau dikerjakan sholat dengan benar, ditegakkan sholatnya. Artinya apa? Sholat yang kemarin, halo, dengan sholat yang sekarang kualitasnya berbeda. Itulah orang-orang yang robihun, orang yang beruntung. Halo, mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dia orang yang beruntung. Baik Ustaz, kita kembali cek lagi. Apa manfaat sholat buat kehidupan kita? Kita buka surahnya, surah Al-Ankabut. Ayat ke-45. Al-Ankabut surat ke berapa? 29. Saya langsung kasih tahu. Ayat 45. Utslu ma uhiya. Ini yang sering dibaca. Kalau di masjid yang ada kaligrafi, biasanya ini suka ditulis. Shadaqallahul azim. Para jemaah yang dirahmati Allah, lihat ayat ini. Ayat ini dengan tegas memberikan informasi yang jelas tentang betapa pentingnya salat. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Kita disuruh untuk membaca Al-Qur'anul Karim.
baca oleh kita Al-Quran. Wa aqimis shalah, dan tegakkan salat. Inna salata, sesungguhnya salat itu ya tanha 'anil fahsya wal munkar, akan mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Lihat kalimat berikutnya, waladzikrullahi akbar, dan benar-benar mengingat Allah. Maksudnya salat itu adalah amalan yang paling besar, lebih besar daripada amalan-amalan yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dalam ayat ini ada informasi, salat itu amalan yang lebih besar daripada amalan-amalan lain. Ya. Kalau kita mengutip hadis riwayat Abu Dawud, ya, inna awwalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah min amalil abdi salatu. Sesungguhnya ya, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba salatuhu, salatnya. In saluhat, seandainya salatnya baik, qad aflaha wa anjah, dia sukses dan dia akan bahagia, akan senang di sana. Wa in fasadat, seandainya salatnya rusak, enggak benar ngerjainnya, enggak sesuai caranya, enggak khusyuk qalbunya, apa yang terjadi? Qad khaba wa khasira, maka dia gagal dan dia akan rugi, dia akan sengsara di kehidupan berikutnya. Artinya, salat ini menjadi penentu nasib kita kelak di akhirat. Maka saya mengajak teruntuk teman-teman, sahabat-sahabatku, Bapak Ibu yang hadir di sini yang sudah mengerjakan salat, mari kita sempurnakan salat kita. Setuju tidak nih? Coba, Ustadz, bagaimana biar salat kita sempurna? Selain syarat sahnya, rukunnya, saya ingin bahas. Itu mungkin dalam kajian fikih, tapi saya ingin bahas setidaknya cara mengerjakannya penuh dengan kekhusyuan. Bagaimana biar saya khusyuk, Ustaz? Pahami setiap bacaan yang saya baca. Setuju, Pak? Contoh. Halo. Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'. Artinya apa? Kalau bapak-bapak masih mikir, berarti bapak-bapak belum memahami yang dibaca. Halo. Contoh lagi. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Apa artinya? Kalau kita masih ngelek pikiran kita, berarti sebenarnya saya belum mengerti apa yang saya baca. Ibarat HP, saya colokin ke HP di sini colokannya. USB-nya masuk ke colokan, saya colokin ke listrik, tapi nggak nyambung ke PLN. Bagaimana nasib HP saya? Tidak ada energi yang sampai. HP saya akan drop dan akhirnya rusak. Jiwa saya jadi kerdil, jadi kering. Kenapa? Karena begitu saya nyolokin, ya lewat sholat, ternyata sholat saya tidak bersambung dengan Tuhan saya. Siapa mereka? Mereka yang sholat tapi tak mengerti apa yang dibaca. Bagaimana mau khusyuk kalau yang dibaca aja tidak paham? Halo. Ustadz, bagaimana saya sekarang sudah tua, sudah sepuh, apa mungkin saya bisa menghafal semua bacaan sholat dan memahaminya? Bisa. Kenapa? Karena kita mempraktekannya setiap hari. Kan aneh, bapak-bapak udah sholat berapa puluh tahun, ibu-ibu udah sholat berapa puluh tahun nih? Puluhan tahun kita sholat. Ya,
gerakannya sama, bacaannya sama, tapi nggak ngerti. Sebenarnya kita sedang berada dalam tipu daya setan yang teramat sangat besar tanpa kita sadari. Rumah diperbaiki, motor mobil diperbaiki, tapi cara menghadap kepada Tuhan tidak diperbaiki. Bagaimana kita mau baik kehidupan kita? Halo, mohon maaf bahasa saya agak sedikit tegas ini. Tapi ini peringatan buat kita semua. Pak, Bu, ayo kita bersungguh-sungguh. Salat itu amalan besar sekali nilainya. Tadi saya tanya, Rabbana lakal hamd. Apa artinya? Rabbana, Tuhan kami. Lakal hamd. Bagimu segala pujian. Mil'us samawati wa mil'ul ardi. Sepenuh langit dan bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Dan sepenuh apa yang kau kehendaki setelah itu. Pak, mohon maaf, saya ingin ngajak Bapak sekalian. Ustaz, saya mau ngafalin. Naam, mari kita ngafalin. Hari ini misalkan Anda ngafalin doa i'tidal. Praktekkan sampai benar saya bisa menguasai. Besoknya tambah lagi. Sebelum sempurna, jangan ditambah dulu. Karena itu akan memberatkan pikiran kita. Perlahan tapi pasti kuasai, pahami. Pak, level sholat itu bertingkat. Pertama, faham. Kedua, menjiwai. Ketiga, merasakan. Sholat tersebut sebagai kenikmatan dekat dengan Tuhan. Menyebut nama Tuhan penuh kebahagiaan. Halo. Halo. Saya ngajak teman-teman, sahabat-sahabatku. Ini saatnya kita introspeksi diri. Mulai nanti sholat subuh sudah ada perbaikan. Minimal ketika Anda baca Rabbighfirli warhamni wajburni. Apa arti wajburni? Pak, doa duduk di antara dua sujud, doa yang paling sempurna. Tapi orang seringkali tidak mengerti apa yang diminta. Rabbighfirli apa? Ya begitu. Padahal kita lihat terjemahnya. Rabbighfirli, ya Allah, apa artinya? Ampunilah aku. Warhamni, ya Allah, sayangi aku. Wajburni, ya Allah, cukupkan semua kekurangan hamba. Warfa'ni, ya Allah, angkatlah derajat hamba. Warzukni, ya Allah, berilah hamba rizki. Wahdini, ya Allah, tunjuki hamba ke jalan yang benar. Wa'afini, ya Allah, sehatkan diri hamba lahir batin. Wa'fu anni, hapus semua kesalahan hamba. Ini doa yang indah, Pak. Tapi kita nggak ngerti. Allahu Akbar, subhanallah. Saudara, apa ini? Kita bukan sedang melafalkan kalimat sholat, tapi kita sedang sholat. Kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan kita. Bagaimana mungkin kalau kita kemudian tidak memahaminya? Apa akan jadi efek yang dahsyat? Wajar sekarang orang banyak yang sholat, tapi sholat tidak membawa manfaat karena sekedar sholat-sholatan. Halo. Coba kita lihat lagi. Ayatnya masih ayat 45 Ustaz. Tapi surahnya surah Al-Baqarah.
Jelas Pak ayat ini. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta pertolonganlah kepada Allah. Bis sabri dengan sabar. Was salah dengan salat. Innaha lakabiratun. Hal tersebut itu akan menjadi berat dengan salat. Illa alal khashiin, kecuali mereka yang khusyuk. Nanya, Ustaz, khusyuk apa? Khusyuk bermakna tarkul akhar li ajril amal. Khusyuk itu meninggalkan yang lain, fokus terhadap pekerjaan. Orang kalau main game biasanya khusyuk enggak? Khusyuk. Kalau nonton bola khusyuk enggak? Khusyuk. Apa arti khusyuk? Meninggalkan yang lain, fokus dengan satu kerjaan. Betul nggak? Kalau orang lagi mancing, khusyuk nggak? Khusyuk. Ya. Nah, sholat juga sama. Lagi sholat khusyuk nggak? Khusyuk. Cara khusyuk bagaimana, Ustadz? Pahami yang kita baca. Saya bolak-balik ke sana ingin ngajak jamaah sekalian. Saat ini, ayo kita kuasai. Tidak lagi sholat sekedar membaca tapi tak mengerti. Ayo resapi, ayo maknai, ayo jiwai, dan ayo rasakan. Ketika takbir, Allah menjiwai banget, ngerti Allah Maha Besar, ngerasain betul-betul kebesaran Allah hadir saat itu. Semua menjadi kecil. Itu sudah ngerasain. Dikisahkan Imam Ali karamallahu wajhah pernah tertusuk tombak. Dan ketika itu hendak dicabut, beliau katakan, nanti pas aku sholat. Begitu dia sholat, Allahu Akbar, dicabut. Sama sekali enggak terasa. Bukan enggak terasa sakit, tapi rasa sakit hilang dengan kebesaran Allah yang ia rasakan. Halo. Nah, untuk itu saya ingin mengajak, mari kita berusaha untuk mengerti semua bacaan salat. Ingat Ibu Bapak, salat itu ada 3 komponen yang kita bangun. Halo. Ketika kita mengerjakan salat, itu ada 3 hal yang kita bangun dan harus selaras, harus satu poros, satu sumbu. Pertama, ketika sholat itu ada fi'liyah. Yang kedua, di dalam sholat itu ada qauliyah. Yang ketiga, di dalam sholat itu ada qalbiyah. Fi'liyah apa Ustaz? Berdiri, fi'liyah. Ruku, fi'liyah. I'tidal, fi'liyah. Sujud, fi'liyah. Saat fi'liyah ada qauliyah enggak? Ada. Saat kita ruku, bacaannya apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Paham artinya? Halo. Halo. Ini apakah kajian kita terlalu susah? Enggak saya ngajak. Ustaz, kalau saya belum hafal, ayo belajar. Iya, di sini banyak para asatiz. Kita minta. Bahkan ada HP ini, Bapak tinggal klik arti subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, muncul. Praktekkan subhanallah. Ya, terutama dalam sholat munfarid, lagi sendiri. Sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, silahkan, penuh kenikmatan. Ya, kalau sholat berjamaah mah udah dijamin kita Pak, diterimanya sama Allah. Ya, maka
untuk mencegah kita dari kerugian yang besar sekali, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Ustaz, gimana saya berjamaahnya? Saya telat Ustaz. Sampai datang imam sudah rakaat terakhir. Masbuk saya namanya Ustaz. Bagaimana? Ingat ya, masbuk bukan mabuk. Ya, masbuk. Ya, Bapak tetap dihitung sempurna berjamaahnya. Ustaz, gimana begitu saya sampai ke sini udah assalamualaikum warahmatullah, Bapak juga tetap dihitung sempurna berjamaahnya, asal jangan dibiasain datangnya telat perut gitu ya. Terbiasa baik, tiba-tiba perut nggak ada kompromi, mules luar biasa, datang ke sini telat ya, pas ngucapin salam Bapak tetap dihitung sempurna berjamaah oleh Allah. Halo, Bapak kesiangan nih, biasa subuh berjamaah, malam habis bergadang. Ya, begitu bangun, ya Allah, bangun 4:30 gitu. Datang ke sini, udah wirid, ya, udah salaman bahkan. Anda sholat, tetap Anda dapat keutamaan. Halo, halo, bisa dipahami nih? Tapi yang teramat penting tadi, Bapak-bapak sekalian, ayo sempurnakan bacaan salat kita. Nah, lagi duduk tahiyat, kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah sampai fil alamina innaka hamidum majid. Yang paling gampang deh, fil alamina innaka hamidum majid. Apa artinya? Fil alamina, di seluruh alam, innaka, sesungguhnya engkau, hamidun, maha terpuji, majidun, maha mulia. Kita bilang innaka hamidum majid, udah mengerti. Ada yang nanya sama saya, Ustaz, kalau sholat itu diartiin saya lama dong. Saya bilang begini, Mas, kalau udah ngerti, udah paham, nggak perlu diartiin. Jiwa kita udah memahami. Contoh, saya tanya, how are you today? Jawabnya apa? I'm fine. Nggak perlu diartikan, itu nanya kabar. Gimana kabarmu? Saya sehat, I'm fine. Begitu. Kalau udah ngerti sangat enak teman-teman sekalian. Ya, maka spirit malam hari ini kita ngaji, saya ngajak pada jamaah sekalian, mari kita berusaha untuk memahami setiap bacaan salat. Nah, qaul fi'liyahnya tahiyat, qauliyahnya baca tahiyat, qalbiyahnya menyertai setiap bacaan kita. Contoh tadi, Sami'allahu liman hamidah. Sami Allah, tangan digerakkan, ucapan sami'a'nya, ya, kolbunya mengikutinya. Maka nilai salat kita akan hadir. Setiap bacaanmu yang diiringi dengan kolbu akan hadir rasa, akan hadir penjiwaan. Maka saat itu dirimu, jiwamu terbilas dengan sibghah Allah. Kalau tidak, nggak terbilas. Mohon maaf ibu bapak. Bapak sholat menghadap Allah, zat yang maha kasih. Ada nggak orang sholat tapi masih pembenci, masih dendaman? Ada nggak? Pertanda sholatnya nggak nyambung dengan Allah. Energinya positif, Allah zat maha kasih, maha sayang, tapi membenci orang, penuh permusuhan, dendam kesumat. Apa iya begitu? Berarti nggak nyambung kita sholatnya, menghadapnya nggak sampai. Kalau kita menghadap orang yang mulia, sehari 5 kali, menghadapnya 10 menit, apa iya kita nggak jadi mulia? Kita ketemu sama sang motivator, menghadap sehari 5 kali, menghadapnya 5 menit. Apa iya kita nggak termotivasi?
Halo, yuk jadikan sholat sebagai penolong. Wasta'inu bis sabri was sholat. Jadikan sholat sebagai penolong. Pak, ada masalah nih, rasanya saya banyak dosa. Wudu, sholat sunnah taubat. Halo, kok saya ingat terus ya sama orang tua saya? Bapak sholat sunnah, ya. Sebagian orang menyebutnya sholat sunnah birrul walidain. Anda wudu, Anda sholat sunnah mutlak 2 rakaat, minta sama Allah doa buat orang tua. Hello, habis maghrib ada sholat sunnah awabin, bener nggak? Betul nggak Pak? Sholat sunnah awabin, riwayat Abu Hurairah menyebutkan, barang siapa yang sholat sunnah awabin, ia seperti beribadah selama 12 tahun. Sholat. Bapak ingin dapat pahala haji dan umroh, sholat bisa mendapatkannya. Selesai sholat subuh, duduk sampai waktu terbit, Anda sholat 2 rakaat. Falahu ajruka hajin wa umrotin tamah. Sholat, Pak. Halo. Ayo kita perbaiki. Malam-malam saya pingin makom saya tinggi. Apa kata Allah? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam kamu bangun untuk tahajud, maka Allah akan menempatkan dirimu di makom tertinggi. Lagi-lagi sholat. Pertanyaan saya ibu bapak, kalau kita sholat tapi sholat kita enggak khusyuk, apa iya ngepek? Gimana biar khusyuk Ustaz? Tolong, yuk kita bareng-bareng kuasai bacaan sholat. Siap tidak nih? Halo, siap kuasai bacaan sholat? Ya. Jangan sampai nanti begitu meninggal dunia, sholat kita dipanggil di hadapan Allah. Asep, sholat kamu gimana? Saya enggak pernah bisa sholat khusyuk. Apakah saya akan pede berdiri di hadapan Tuhan? Padahal sholat saya sangat menentukan nasib saya kelak di akhir. Sampai sini ada pertanyaan? Halo. Jadi spiritnya, mari kita sholat kita khusyuk. Mari jalin komunikasi yang intens dengan Tuhan kita via sholat. Jadikan kebahagiaan jiwa kita saat kita sholat. Nabi Muhammad bilang ke Bilal, ya Bilal, arih nafsi bis sholat. Hei Bilal, mari istirahatkan jiwa aku dengan sholat. Rasulullah itu Pak, rekreasi jiwanya, bukan healing, bukan camping, bukan fishing, apalagi bukan shopping, tapi sholat. Begitu sudah sholat nyambung, nikmat bersama, kok jadi enak? Kan nyambung sama Tuhan. Kenapa kita nggak enak? Karena nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Nggak, orang kagak ngerti yang dibaca, gimana mau nyambung? Betul nggak? Bapak selalu nyanyinya bahasa Jepang. Ya, anata kara kurushi myo obaita sonotoki. Ini lagu Jepang nih. Ya, saya ngerti bahasa Jepang karena saya sempat tinggal di Jepang. Tapi yang nggak ngerti gimana? Nggak bisa menjiwai. Ya, halo. Maka saya ngajak salat bilokutil Arabiyah. Salat itu pakai bahasa Arab. Mari pahami setiap yang dibaca. Setuju? Setuju apa enggak nih? Kalau masih bingung juga minta sama Ustadz di sini. Ustadz, tulisin doa iftitah. Kata Ustadz, punya HP enggak?
Punya, tinggal lihat ini doa iftitah di Google, klik kata Ustaz begitu. Ustaz sekarang juga pinter, nggak mau capek, dia bilang gitu. Ya, halo, Ustaz saya mau tulisan doa selamat, tulis doa selamat muncul kok. Sekarang sangat gampang, tinggal mau, ya. Siap tidak nih perbaiki sholat kita? Halo, saya ngajak Bapak sekalian, kalau bukan kita, diri sendiri yang memperbaiki sholat kita, siapa lagi? Ingat, kita bakal sendiri-sendiri nanti. Mati sendiri, di kuburan sendiri, nggak ditemani, walau ada bini. Bener nggak? Bener nggak? Nggak ditemani. Kita sendiri. Kalau sholat berjamaah, udah enak Ustaz. Iya, saya sangat yakin kalau berjamaah mah diterima sama Allah. Jadi kebaikan. Tapi kan permasalahannya kita nggak setiap waktu berjamaah. Bener nggak? Ada waktu sendiri, sholat malam, sholat witir, sholat tahajud. Bener nggak? Ayo biasakan sholat kita, kuasai maknanya. Setuju Pak? Setuju apa tidak? Ingat sebuah kalimat, nasibmu tergantung pada sholatmu. Jadikan ini cambuk buat kehidupan saya. Saya harus hafal, harus paham, dan harus menjiwai setiap bacaan sholat saya. Mudah-mudahan saya bisa khusyuk dalam sholatnya. Terakhir, Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Jelas juga, hei orang-orang beriman. Disebutin nih orang berimannya. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Allah bersama orang-orang yang sabar. Pak, belajar sholat itu butuh kesabaran. Insya Allah kalau Anda sabar, Anda sukses. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.